Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama dan insya Allah dimanapun saya tampil akan selalu saya utamakan, izinkan saya melatih diri saya yang banyak dosa ini dan mengajarkan kepada seluruh para jamaah untuk senantiasa lebih dulu kita muliakan alim ulama, semua guru-guru yang hadir hari ini di dalam majelis kita. Saya titip pesan, siapapun pejabat yang duduk di dalam majelis taklim kita, siapapun mereka, mau dia presiden, mau dia menteri, mau dia gubernur, mau dia bupati, mau dia wali kota, jangan disebut dan dimuliakan dulu nama-nama mereka sebelum kita memuliakan alim ulama, karena ulama lebih terhormat ketimbang pejabat. Betul? Saya kadang-kadang suka geli acara-acara agama, tapi pelaku agama disebut dimuliakan belakangan, pejabatnya satu-satu disebut dan dimuliakan. Itu terbalik namanya. Kalau yang kita duduki acara kenegaraan boleh pejabat duluan disebut dan dimuliakan namanya, tapi setiap kali kita memeriahkan, mensyiarkan acara agama, maka menurut saya wajib hukumnya pelaku agama yang harus lebih dulu kita hormati. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memuliakan ulama-ulama kita? Jangankan disandingkan dengan pejabat, beliau-beliau yang terhormat ini 1000 ahli ibadah saja kalah kemuliaannya. Jangankan 1000 ahli ibadah, 70.000 ahli ibadah kalah dengan kemuliaan guru-guru kita. Wa alimun yuntafa'u bi'ilmihi. Kalau ada seorang guru, seorang ulama, seorang yang alim mengamalkan ilmunya khairun wa afdal, maka dia lebih baik dan lebih mulia min sab'ina alfi abidin, dari 70.000 ahli ibadah. Kalau puluhan ribu ahli ibadah kalah kemuliaannya, apalagi hanya sekedar pejabat. Betul? Kalau presiden hari ini meninggal, besok rebutan orang mau jadi penggantinya. Tapi kalau ini malam ulama, guru-guru kita yang wafat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum jaminan ada yang bisa menggantikan mereka. Betul? Betul. Saya dulu kita punya Habib Munsir Al-Musawah, Kiai Haji Zainuddin MZ, sahabat saya UJ, Habib di Solo Habib Anis Al-Habsyi, di Tasik Abah Hanom namanya, di Kalimantan Selatan ada Guru Jai. Dulu kita punya Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Kalau tidak salah 2 bulan yang lalu, kota Karawang kehilangan seorang Habib, namanya Habib Mustafa Al-Jufri. Betul? Laskar Panglima Sholawat Karawang, Panglima Laskar Sholawat Karawang. Majelis taklimnya ribuan anak-anak muda mantan geng motor, disadarkan oleh Habib beralih menjadi geng sholawatan.
2 bulan yang lalu beliau wafat. Ketika akan mengisi acara majelis taklim, sudah nyampe ke lokasi acara, tinggal tausiah, naik panggung, tiba-tiba badan beliau keringat dingin, lalu diajak panitia istirahat sebentar di rumahnya. Tidak berselang lama meninggal di rumah panitia. Maka sejak kejadian itu saya gak mau lagi main-main di rumah panitia. Gak mau lama-lama, masih trauma. Izinkan saya memuliakan semua guru-guru kita. Maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu, tidak mengurangi rasa taklim dan hormat untuk semua. Angkat tangan, kita hantarkan doa terindah untuk mereka semuanya. Semoga Allah panjangkan umur-umurnya, hidupnya. Allah kuatkan imannya. Allah jaga semangat istiqamahnya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha azza wa jalla wa malaikatahu wa ahlus samawati wal aradina tanamla fi juhriha wa hatal huta. Kata Nabi, Allah beserta seluruh para malaikatnya, segenap penghuni langit dan penghuni bumi, hatta namlah, sampai semut yang kecil yang sembunyi di dalam tanah yang dalam, sampai ikan yang bersembunyi dalam laut yang terdalam, la yusalluna, kata Nabi, mereka semua bersolawat. Untuk siapa solawat mereka? Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan, makhluk Allah, setiap detik bersolawat. Untuk siapa? Ala muallimin nasil khair. Kata Nabi, solawat itu dihantarkan kepada ulama-ulama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran kepada jamaahnya. Solawatnya Allah adalah ampunan. Solawatnya malaikat, penduduk langit, bumi, dan semut bahkan ikan adalah doa yang setiap detik dipanjatkan kepada mereka. Kebangetan kalau semut saja ngirim doa, ikan-ikan di laut saja mendoakan ulama. Kebangetan kita ngaku muridnya tapi gak pernah mau mendoakan gurunya. Mimpi mau berkah ilmunya. Betul? Adalah Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam mazhab terkenal. Mazhab itu yang pertama imam siapa? Hanafi. Imam Hanafi wafat hari ini. Makanya ada istilah matan imam, wulidan imam. Walaupun imam yang satu wafat, insya Allah yang lahir ini menggantikan imam yang baru. Hari ini Imam Hanafi wafat, hari itu juga Imam Syafi'i lahir. Yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki. Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i. Yang ketiga Imam Syafi'i. Nah yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad ini kenapa Allah takdirkan dia bisa menjadi imam mazhab? Salah satu berkahnya karena dia tidak pernah lupa mendoakan gurunya Imam Syafi'i. Sampai dia bersumpah, demi Allah 40 tahun lamanya, tanpa bolong, tanpa pernah absen, saya selalu mendoakan guru saya di dalam sholat saya. Apa doanya? Rabbi firli warhamni, Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, tolong ampuni guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. 40 tahun gak pernah absen setiap sholatnya. Kita gelo, jangankan sholat, di pengajian saya ulama dan pejabat mimpi ilmunya mau berkah. Maka sekali lagi kita mohon kepada Allah semoga guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ya Rabbal
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan malas-malas kalau diajak bertakbir ibu, karena salah satu manfaat takbir bisa mengusir setan. Takbir ketika diteriakan, setan dengar kabur, terbirik-birik, saking takutnya itu setan lari sampai kentut-kentut. Saya bangga jadi warga DKI, karena salah satu yang saya banggakan jadi warga DKI, insya Allah Gubernur kami Anies Baswedan soleh orangnya. Dihujat, dicaci, tidak menyerang balik, dia salahkan diri. Banjir, jadi sasaran ampuh. Jangan-jangan corona masuk gara-gara Anies. Betul, semuanya. Benar kata guru saya, kalau orang sudah hatinya kotor, hatinya jahat, kalau keburukan tidak ada, yang dibangun adalah fitnah. Betul? Betul? Ya, cari-cari kejelekan kita, tidak nampak kejelekan adalah fitnah. Tapi kami bangga punya gubernur seperti itu. Tahun baru Hijriah, warga DKI diajak betul-betul memaknai syukur yang sebenar. Tahun baru Masehi baginya nggak penting. Tahun baru Islam yang harus disiarkan. Mayoritas Muslim. Warganya mau cinta kepada agamanya. Kalau agamanya diajarkan, jutaan warga turun ikut sholat berjamaah dengan pemimpinnya. Tidak ada satu masjid yang sanggup menampung. Akhirnya kami sholat di jalan raya. Sholawat diteriakan. Tausiah ulama satu persatu dipergilirkan. Puncaknya kalimat takbir, pergantian hari, pergantian tahun dikumandangkan. Gara-gara itulah akhirnya setan-setan di Jakarta kepanasan dan ingin cepat-cepat pindah ibu kota. Statement ini kemarin saya sampaikan di 212 viral. Begitu saya umroh ketemu Habib Rizik, disambut Habib Rizik, ini yang mengusir setan ke Kalimantan. Maka tolong bantu saya, kita getarkan masjid dengan bertakbir. Kita kirim setan-setan di Cikarang biar nyusul pindah ibu kota. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua yang terlibat dalam mensukseskan acara hari ini, semua yang terlibat, baik panitianya, forum silaturahminya, bahkan semua kita yang hadir hari ini, mudah-mudahan Allah catatkan setiap kedip mata, hembusan nafas, tetesan keringat, langkah kaki, insya Allah dicatat jihad nanti di sisi Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih buat Pak Wildan, Duta Ajwa untuk Cikarang yang sudah menjadi wasilah menghadirkan saya ke sini. Saya dihadirkan di sini, ini wasilah Pak Wildan. Saya hadir khusus untuk forum silaturahim. Tidak, saya bilang jangan minta apapun, khusus saya hadir untuk forum silaturahim. Pulang umroh, saya langsung hadir ke sini. Waktu istirahat dibagi untuk acara malam ini. Bapak Ibu, saya doakan mudah-mudahan bisa menyusul ibadah umrah. Tapi jangan sekarang masih close, masih tutup. Mudah-mudahan nanti ada perubahan ke depan. Amin. Saya tadi menuju ke sini dapat informasi dari jamaah di Palembang. Satu jamaah umroh dari kota Palembang landing di Palembang terkena corona.
Ternyata diam-diam corona sudah tersebar di Indonesia, tapi ditutup-tutupi. Betul? Betul. Maka kita berlindung kepada Allah dari wabah yang satu ini. Ikuti doa saya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juthami wa min sayyi'il asqami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam salatan wassalaman du'afina min jami'il asqam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, 30 menit ke depan kita akan taklim belajar bersama-sama. Sebentar, perasaan saya pernah lihat orang ini. Kenapa nonton di sini? Pengajian Forum Komunikasi Dewan Kemakmuran Masjid. Dewan Kemakmuran Masjid mempererat tali silaturahim, saling memaafkan menyongsong bulan Ramadan. Ini ngomong-ngomong kita masuk bulan apa? Habis Rajab bulan setelah Syaban belum tentu nyampe Ramadan. Ada yang besok Ramadan malam ini tahlilan. Rahasia Allah. Maka salah satu doa yang harus dibaca ketika kita masuk Rajab, jangan lupa baca doa itu biar Allah hadirkan keberkahan. Berkah di bulan Rajab, berkah nyambung di bulan Syaban, dan Allah sampaikan di bulan Ramadan. Kita baca sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna jami'an ila Ramadan. Karena yang kita cari inti hidup di dunia ini adalah barokah. Betul? Umur gak penting panjang kalau gak ada berkahnya. Buat apa tua bangka gak mati-mati tapi gak ada manfaat buat kanan kiri. Udah tua bangka masih layang-layang. Ada yang begitu. Kita kepengen jadi orang itu makin tua makin jadi dekat dengan Allah, makin jadi dekat dengan Rasul, makin jadi bermanfaat untuk semuanya. Jangan sudah tua bangka makin tua makin jadi-jadian. Ini contoh ayahanda kita, walaupun tua, ras usia tua tidak menjadi penghalang, tetap berkarya di hadapan Allah, tampil menjadi ahli manfaat. Saya ingin menyampaikan demi Allah, ahli ibadah kalah dengan ahli manfaat. Dan percaya kalau ahli ibadah dikalahkan oleh ahli manfaat. Saya beberkan faktanya. Yang pertama, ahli ibadah itu kalau mau masuk surga sendirian, gak pernah ngajak-ngajak orang. Makanya coba lihat ibadahnya sembunyi-sembunyi, gak mau dilihat orang. Jangankan orang lain diajak, anak bini gak diajak. Betul? Padahal Quran mengajarkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Ahli ibadah cuma ingin selamat dari neraka sendirian, gak pernah mikir nyelamatin orang. Betul? Betul. Bapak Ibu coba lihat ahli manfaat, gak pernah ingin masuk surga sendirian. Dia ingin mengajak kita rame-rame masuk surga. Makanya terbentuklah forum silaturahim. Ini pasti hasil karya pemikiran ahli-ahli manfaat. Bikin pengajian, bikin forum silaturahim, bikin pondok pesantren, bikin. Itu namanya konsep ingin ngajak kita masuk surga bersama-sama. Alhamdulillah. Jangan mimpi mau masuk surga yang sebenarnya kalau cabangnya di dunia malas dihadiri. Salah satunya majelis ilmu adalah taman-taman surga.
di dunia. Alhamdulillah. Satu kali duduk di majelis taklim, yukafir, menghapuskan 70 tempat sia-sia yang pernah kita hadiri. Satu kali duduk di tempat ini lebih afdol daripada mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Maka Bapak Ibu saya titip pesan, kalau masuk ke masjid, ada pengajian, gak usah tahiyatul masjid, langsung duduk dengerin kajian. Kalau tahiyatul masjid cuma dapat pahala 2 rakaat kok. Tapi kalau dengerin majelis ilmu 1000 rakaat itu tidak ada bandingannya. Saya kadang-kadang geli kiai. Kemarin Ustaz Dedi Sulaiman curhat, dia ngisi tausiah di masjid, tiba-tiba ada orang sholat sunat di depan dia. Jadi nama begini, menandakan kebodohannya dengan agama. Betul? Tidak perlu antum sholat sunat, dengerin tausiah itu lebih dahsyat kemuliaan yang didapat. Alhamdulillah. Forum silaturahim terbentuk. Tidak mungkin kalau bukan karena hadirnya orang-orang ahli manfaat yang mengajak kita untuk masuk surga bersama-sama. Alhamdulillah. Ahli manfaat tidak ingin selamat dari neraka sendirian. Dia berusaha menyelamatkan anak istrinya, dia berusaha menyelamatkan tetangganya, dia berusaha menyelamatkan semua saudara seiman dan seagamanya. Makanya lahirlah amar ma'ruf nahi munkar. Kita bersyukur Indonesia ini ada FPI, berani memberantas kemungkaran. Tidak ada deal-deal. Yang beginilah yang membantu kita menahan murkanya Allah. Karena semakin banyak orang gak peduli dengan kemaksiatan di negeri ini, makin cincai gampang diajak kerjasama. Itu pintu masuk bencana turun dari Allah buat Indonesia. Betul? Idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullah bi'adzabin min indi. Kalau sudah nampak maksiat yang begitu dahsyat di negeri ini, mereka tidak malu bikin dosa. Orang gak peduli, Yang penting, itu bukan keluarga saya, itu bukan anak saya. Nanti lama-lama kata Nabi, Allah ratakan bangsa itu dengan azab yang sangat pedih. Kenapa ada tsunami, banjir bandang, karena longsor, gunung meletus, gempa bumi, dan sekarang corona sudah masuk ke negeri kita? Jangan-jangan maksiat makin gila di negeri ini. Betul? Saya tahun baru, nasib baik saya tahun baru di Mekah. Tapi saya dapat berita, persis di tahun baru banjir menggila. Cikarang banjir? Banjir juga. Kalau nggak banjir tak bilangin orang Bogor, kiriman datang di sini. Saya dapat kiriman kiai, begitu lihat, masya Allah, tenggelam. Begitu saya bersalin, kompleks salinan. Tenggelam. 2 mobil perusahaan saya ajuah, 1 turun mesin, 1 mogok. Saya lihat, masya Allah sampai sini. Saya jadi teringat istilah al-bala ya'um. Hati-hati kalau Allah sudah murka, Allah marah, Allah kirim musibah, itu hukumnya merata. Yang baik kena, yang buruk apalagi. Kalau terkait banjir sudah turun, jangan main-main. Rumah kiai banjir, rumah jablay tenggelam. Betul? Saya terus mikir, kenapa pas tahun baru Allah murka? Teguran, azab. Ternyata saya coba buka Google. Saya tanya dengan Syekh Google. Assalamualaikum Syekh Google. Benda apa yang paling laris manis di malam tahun baru? Wahai Syekh Google. Syekh Google menjawab sesuai dengan riwayat hadisnya. Kondom. Ternyata benda yang paling laris manis malam tahun baru adalah kondom. Paham maksudnya? Mana ada orang beli kondom bikin balon? Pasti ujung-ujungnya maksiat. Betul kan? Berarti di tahun baru pergantian tahun bukan dia iringi dengan bersyukur,
berzikir, tapi dia malah bermaksiat kepada Allah. Tahun baru berganti hari tahun itu diiringi dengan zina-zina di mana-mana. Pantas Allah murka dengan Indonesia. Betul? Langit ditembaki, langit marah dibalas dengan hujan. Jangan main-main saudara, jangan main-main. Allah lagi sensitif betul dengan kita ini. Betul? Satu kali maka bikin dosa, Allah respon dengan musibah. Maka bersyukur dengan terbentuknya forum silaturahim, kita diadakan majelis begini. Kabarnya berapa bulan sekali? Setiap malam Rabu yang hadir sedahsyat ini yang menjadi penghalang turunnya bencana dan murka Allah. Nanti coba main-main ke Palu. Di Palu itu ada satu kawasan komplek, sedikit pun tidak ada tsunami nyampe ke dalam komplek itu, sedikit pun tidak ada gempa yang dirasakan oleh warga yang tinggal di situ. Apalagi likuifaksi tanah yang terbelah-belah, warganya nyaman. Padahal kompleks sebelahnya hanya selisih berapa gedung, hancur ditelan tanah. 30.000 nyawa sampai sekarang belum ditemukan jasadnya. Tsunami menghantam mereka, gempa bumi memporak-porandakan mereka, dan ditutup dengan likuifaksi yang menyapu bersih semuanya. Likuifaksi itu bencana baru di negeri kita. Likuifaksi bumi yang kita duduki ini, yang kita injak-injak ini, itu terbelah-belah. Bukan cuma terbelah, Pak. Buminya dalam belahannya sampai 15 meter. Bukan cuma dalam, tapi tanahnya hidup, menghisap semua benda-benda yang menempel di atasnya. Gedung dihisap, mobil dihisap, motor dihisap, emak-emak apalagi terhisap. Lalu setelah dihisap, dihimpit oleh tanahnya. Apa yang sudah dihisap dihimpit, di blender, Pak, oleh tanahnya. Makanya wajar orang Palu sampai bercerita dengan saya, Beb, kalau Habib lihat langsung kejadian di Palu, kami pikir itu sudah kiamat. Habib pernah nonton film kiamat yang dibikin orang barat nggak? Saya bilang pernah. Mengerikan. Itu belum seberapa ketimbang kejadian Palu yang saya lihat dengan mata kepala. Mengerikan, Bib. Itu kejadiannya tepat di hari Jumat. Sampai kami pikir jangan-jangan kiamat, karena kiamat tidak akan turun kecuali hari apa? Ini hari apa sekarang? Masih ada waktu. Orang Palu teriak kiamat, 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 saking dahsyat dan mengerikannya. 30.000 nyawa belum ditemukan jasadnya. Tapi pemerintah kita, maaf, di TV disampaikan, tahu nggak apa-apa, Palu itu gempanya cuma 7, ini bukan musibah nasional. Ini kadang-kadang kita sebel banyak corong-corong yang nggak tepat informasinya. Anies lebih akurat, lebih tepat, berani siaran langsung. Sementara Mukidi siaran ulang, nggak jelas lagi. Baru tadi malam bantah Anies, besok akhirnya baru ngomongin aku. Kenapa harus bohong? Untuk yang satu ini saja nggak terbuka, betul? Padahal warga ini butuh penjagaan, benar nggak? Informasi apapun kadang-kadang simpang siur, nggak akurat. Gempa di Palu itu cuma 7, akhirnya dibantah sama orang Jepang. Orang Jepang, dia terbang dari Jepang, dia bikin studi penelitian di Palu. Orang Jepang itu paling suka menyelidiki apapun. Dia datang ke Palu, dia selidiki. Kata dia, menurut penelitiannya, mana mungkin tanah itu terbelah-belah sampai dalam 15 meter, sampai menghisap, itu kalau gempanya cuma 7, nggak mungkin. Saya sudah keliling dunia, ini pasti gempanya di atas 11, kalau 7 nggak sampai terbelah-belah.
Bahkan yang menarik, orang Jepang ini nggak punya Tuhan, nggak percaya Tuhan. Begitu dia mengecek ke Palu, dia lihat gempa di Palu dahsyat, likuifaksinya hebat, bukan cuma dalam, tapi hidup, menghisap, menghimpit, memblender. Orang Jepang teriak, jangan-jangan ini azab dari Tuhan. Padahal Jepang nggak percaya Tuhan. Yang nggak percaya Tuhan bilang ini azab. Yang ngaku punya Tuhan, dia menganggap ini cuma ujian. Kalau 1 kali, 2 kali ujian, tapi kalau 3 kali, 4 kali itu namanya sudah bergeser teguran. Namanya tanbihan lil ghafilin. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau itu langganan buat Indonesia? Masih ada yang bilang ujian, masih ada yang bilang teguran. Jangan-jangan saya khawatir ini sudah azab buat kita. Betul? Betul. 1 kali, 2 kali beruntun, 3 kali, 4 kali bertubi-tubi, silih berganti seperti tiada henti. Mustahil ujian. Jangan-jangan bukan teguran, mungkin masuk kategori azab dari Allah. Mana mungkin ada asap kalau bukan karena api. Mana mungkin Allah kirim murka asapnya kalau bukan karena kesalahan yang terjadi. Apa kesalahan itu? Nanti akan kita bahas episode berikutnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa ma kana Allah mu'adzibahu wa anta fihim wa ma kana Allah liyu'adzibahu wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahu wa hum yastaghfirun. Ada 2 cara untuk menghalangi azab murka Allah turun. 1, Allah nggak jadi kirim azab kalau Nabi Muhammad masih ada di dalamnya. Kata ulama, sekarang Nabi sudah wafat. Bagaimana cara menghadirkan Nabi tetap ada? Amalkan sunnahnya, perbanyak baca sholawat untuknya. Karena itu sama saja kita menghadirkan Nabi hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, musibah maaf azab gak akan turun kalau masih banyak yang baca istighfar. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Ternyata kiai kampungnya sering bikin pengajian begini. Seminggu sekali senang bikin pengajian. Seminggu sekali pikiran, sholawatan, wiridan. Akhirnya gara-gara asbab itu Allah hadirkan keberkahan, dijauhkan dari murkanya. Maka bersyukur antum masuk pada forum silaturahim. Ini ibarat kapal Nabi Nuh yang menyelamatkan kita dari banjir besar yang bisa merusak keimanan kita. Alhamdulillah. Semua yang terlibat dalam terbentuknya forum silaturahim ini mudah-mudahan dicatat menjadi amal untuk mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ahli manfaat mengalahkan ahli ibadah. Silakan buktikan ahli ibadah hari ini tutup mata, meninggal dunia, amalnya langsung terputus. Tapi ahli manfaat, sekalipun dia tutup mata, karyanya masih dimanfaatkan orang, majelis taklimnya masih jalan, pesantrennya masih terus berlanjut, semua kebaikan itu masih ada, maka tidak ada kata berhenti. Itulah namanya amal jariyah, amal yang mengalir terus menerus. Jariyah itu artinya mengalir terus menerus. Betul? Betul. Ayo masih ingat gak Ustazah Huti Alawiyah?
Walaupun sekarang jasadnya berada dalam kubur, saya yakin Pak, wasilah amalnya BKMT yang dia ciptakan selama hidupnya tersebar di seluruh Indonesia. Pengajian tetap jalan, almarhumah akan dapat terus-menerus ganjarannya. Lihat Ustaz Arifin Ilham, meskipun sudah tidak ada, majelis zikirnya di mana-mana itu terus mengalir. Lihat uji tasbihnya, sholawatnya, rekamannya. Lihat ke Haji Zainul MC, itu akan terus jadi amal buat dia. Makanya kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa tampil menjadi ahli manfaat untuk manusia yang lain. Orang ahli manfaat itu mata boleh tertutup, mulut boleh terkunci, roh keluar dari jasad, amal tetap mengalir sampai hari kiamat. Itulah dahsyatnya ahli manfaat. Insya Allah. Singkat, padat, episode terakhir. Jangan heran kalau ada penceramah lagi ceramah lihat jam tangan, itu cuma teknik. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Tadi guru kita sudah panjang lebar memberikan sebuah pesan indah. Saya sempat menyimak, dapat manfaat dari beliau tadi tentang kisah Nabi Adam yang dikeluarkan dari surga. Betul? Kemarin kajian singkat saya persis di bukit di Jabal Rahmah. Saya kemarin umroh bawa 8 bis jamaah umroh milad bersama travel yang saya miliki. Kapan umroh bareng saya dulu? Setahun sekali saya berangkat. Saya punya 3 perusahaan tahadus bin nikmah. Dia ada berdoa dari jamaah. Ada 3 perusahaan umroh yang saya miliki. Ada Nafa, ada Alsya, ada Hanatul. Setiap bulan jamaah kita 3.000 orang. Tapi dalam 1 tahun hanya 1 kali spesial umroh bersama saya. Makanya jamaahnya membludak. Bisa 8 sampai belasan bis. Tahun depan insya Allah bulan Februari, kabar baiknya nanti tahun depan umroh bersama saya. Nanti di Mekah, Madinah dapat kajian khusus dari Imam Besar Habib Rizik Syihab. Takbir! Saya sudah dapat asisi dari beliau langsung. Habib, mohon izin kerinduan jamaah Indonesia dan Habib ingin belajar nanti ketika umroh Mekah Madinah kelas khusus dengan Habib di ruangan yang cantik, yang maksimal, yang lengkap. Dipakai zikir enak, mewah, kedap suara, zikir itu gak ada orang Arab yang usil mengganggu. Nanti kita akan puas 1 hari bersama Imam Besar di sana. Saya ingin menyampaikan salam takdim dari beliau untuk semuanya. Kemarin saya bertemu beliau dan beliau ternyata kangen luar biasa dengan kita. Dan subhanallah Pak, cara Allah memuliakan beliau, masya Allah. Beliau tinggal di sana malah lebih dekat dengan kakek beliau. Tiap saat beliau bisa umroh, tiap tahun bisa haji. Mustahil bisa haji dan pakai paspor. Orang yang punya paspor saja butuh tasbih, butuh visa. Beliau nggak ada identitas apa, tapi setiap tahun bisa haji. Tiap malam yang berkunjung ke rumah beliau ratusan orang dari Indonesia, belum dari negara-negara lain. Tiap malam rumah beliau dikelilingi kamera. Saya terharu, ada orang Arab, orang berpengaruh di Mekah, berkata kepada saya, Habib Ahmad, mau tahu kan, di tempat gak jauh dari rumah saya itu ada orang Indonesia. Orangnya alim, orangnya masya Allah, tawadu, pintar. Tiap malam ratusan orang antri berkunjung ke rumahnya, dan tidak ada sedikit pun tentara polisi Arab menggerbeknya. Gak kayak kami orang Arab gak boleh terima tamu banyak-banyak. Hari ini terima tamu, besok masuk penjara. Dianggap perkumpulan. Bahkan ada ulama besar di kota Mekah, Said Ahmad Al-Maliki, sekarang dilarang menerima tamu dari luar negeri. Padahal kurang hebat apa beliau? Ulama besar, doktor,
profesor, ayahnya punya surat sakti dari Raja Fahad. Tapi begitu digerebek, ditunjukkan surat sakti itu, jawabannya apa? Ini Saudi baru. Ada Saudi jadi nggak berlaku, akhirnya di close. Tapi semua orang Mekah heran, Habib Rizik bukan orang sana, bukan penduduk sana, nggak ada paspor, nggak ada identitas. Tiap hari ratusan orang berkunjung belajar Nabi ilmu, itu tidak dicium. Sampai orang Arab bilang jangan-jangan dilindungi oleh kerajaan Saudi Arabia. Bapak Ibu, saya tunjukkan foto Habib kepada orang tadi. Apakah orangnya ini? Oh betul, kamu kenal? Ini imam kami. Sekarang jadi imam kami katanya. Orang Arab lagi belajar Pak. Tiap rumah di Arab membuat menyiapkan waktu. Rumah mereka dibuka. Minta Habib Rizik ngajar kitab Al-Hikam, yang ini minta Bukhari Muslim, yang ini minta. Tiap malam orang memanfaatkan keilmuannya. Maka dari mulut orang ini dia berkata, bodoh Indonesia melepaskan aset yang satu ini. Semua ilmu dia bisa, semua ilmu dia pandai. Nanti kalau terbaca ikut dengan saya umroh apapun kepada imam besar, mau ilmu tauhid, ilmu fikih, sampai ilmu strategis, beliau ternyata cakep jawabannya. Ada yang menarik, beliau tanya kepada saya, Habib, kenapa satu Indonesia takut dengan kepulangan makhluk yang satu ini? Ada apa dengan Indonesia? Kalau satu-satu orang ini ditakutin, jangan-jangan inilah ulama akhir zaman yang diajarkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Inilah ulama yang sebenarnya, yang ditakuti orang kafir, yang dikhawatirkan oleh orang-orang munafik. Karena maaf Bapak Ibu, saya perlu menyampaikan, musuh sekarang Islam bukan orang kafir, tapi munafikun ala milenium. Itu judul buku yang akan saya tuliskan. Musuh Islam ke depan itu orang munafik. Maka silakan tanya sama guru kita, dalam Quran Allah kasih peringatan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kata Allah, sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di kerak neraka paling dalam, kerak paling dalam. Maaf, orang kafir gak nyampe kerak tempatnya. Orang munafik kok ditaruh di keraknya. Seolah-olah Quran ingin titip pesan, hati-hati ngadepin orang munafik. Lebih enak ngadepin orang kafir, jelas wujudnya. Tapi kalau orang munafik di depan dia merangkul, tapi di belakang dia bisa memukul. Betul? Betul? Maka sekarang banyak orang-orang munafik berlindung kepada Allah. Saya meneteskan air mata ketika mereka bilang di hadapan saya, Habib Ahmad, demi Allah, kalau ada ketakutan, pasti ada kejahatan yang ditutupi. Gak perlu takut dengan imam besar ini pula. Kalau takut berarti ada yang sedang menutupi sebuah kejahatan. Betul? Sekarang sudah nampak korupsi jiwasraya ditutupi. Ratusan triliun uang rakyat hilang, emang mau diganti pakai uang rakyat yang lain? Giliran rakyat kalau kaya bawa penuh harus masuk penjara. Pejabat enak-enak korupsi ratusan miliar bisa legal-legal. Betul? Mimpi persatuan mau hadir di negeri ini. Kalau keadilan tidak bisa ditegakkan, maka saya pernah membantah ada seorang kiai, seorang ulama bilang, oh pemimpin kami itu rajin sholatnya, puasanya bagus, masya Allah, doain rakyatnya. Saya bilang, sini kamu ngaku-ngaku hafal Quran, kamu ngaku-ngaku punya pesantren Al-Quran, tapi kamu gak mengamalkan Quran. Jangan-jangan orang seperti kamu lah Al-Quran yang kategori Quran yang melaknat sendiri. Betul? Kamu tahu gak setiap hari Jumat khotib selalu jadi pesan, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Yang Allah suruh adil dulu baru ihsan. Mau sebaik apapun ihsannya, mau dia sholat tahajud tiap malam pemimpinnya, oh puasa tiap hari, menangis mendoakan rakyatnya, tapi kalau dia tidak tegas menegakkan keadilan, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Betul? Betul. Pemimpin itu yang nomor satu adalah adilnya. Maka kita doakan pemimpin-pemimpin kita ini mudah-mudahan mau belajar dari gaya kepemimpinan Nabi. Saking adilnya Nabi, Nabi pernah berkata,
Kalau seandainya Fatimah anak perempuan kau menculik, lah kotok tuh dia, aku yang akan memotong tangannya. Maka tidak salah Umar bin Khattab pun ketika jadi pemimpin, dia tunjukkan keadilan itu. Dia belajar dari Nabi Muhammad ketika dia menerapkan hukuman siapa yang mabuk, maka aku siapkan algojo yang akan mencambuk tubuhnya. Tiba-tiba anaknya mabuk. Lalu warganya bilang, Umar, katanya kalau ada yang mabuk, algojo nyambuk. Sekarang ketahuan anakmu mabuk, berani gak algojo menyambuk dia? Kata Umar, jangan algojo, biarkan ayahnya langsung yang akan menghukumnya. Kalau algojo yang aku perintahkan, mungkin nanti mukulnya pelan-pelan karena inilah anaknya presiden. Biarkan saya langsung yang memukulnya. Ternyata di tangan ayahnya, anaknya nyawanya melayang. Orang lain tidak sampai mati dipukul algojo, tapi anaknya sendiri meninggal dunia karena keadilan yang ditegakkan ayahnya. Sekarang lihat mana Harun Masiku. Hilang manusia tercepat di dunia. Hilang apa itu namanya hadir? Mimpi Indonesia ini akan bersatu kalau keadaan tidak ditetapkan, tidak ditegakkan, betul? Maka ke depan kita mohon kepada Allah yang tidak menegakkan keadilan, semoga Allah berikan pelajaran. Amin. Ya Rabbal, mudah-mudahan pemimpin kita diberikan kesadaran, hidayah oleh Allah. Amin. Ya Rabbal, doakan imam besar biar segera pulang. Mudah-mudahan bisa berjuang bersama kita. Sulit mencari ulama yang tidak gila dengan harta, yang tidak tergiur dengan tahta, tidak tergoda dengan rayuan apapun. Maka sebelum saya tutup majelis ini, saya ingin menutup dengan sebuah pesan Nabi. Aktsaru munafiki ummati qurra'uha. Kata Nabi, hati-hati yang nanti paling banyak jadi orang munafik dari golongan umatku, justru para ulamanya, justru orang-orang yang mengaku dia qurra, orang yang pintar, orang yang alim ulama. Sekarang terbukti. Dulu dia mengharamkan BPJS, sekarang jadi halal BPJS. Dulu dia yang mengharamkan ucapan selamat Natal, sekarang dia yang menghalalkan. Betul? Nampak wajah-wajah munafik. Ada inna syiraril ulama, seburuk-buruk kejahatan kata Nabi adalah kejahatan yang dilakukan oleh seorang ulama. Maka doakan ulama-ulama kita sebagai istiqomah di jalan Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Boleh minum dulu kan? Boleh. Kiai mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu ada mama di belakang, biar saya minum ada yang teriak haus. Bukan haus, bukan yang ceramah saya, yang capek saya. Ibarat mobil, saya mobil berjalan perlu isi bensin yang banyak. Minum lagi ya. Ibu bapak cuma duduk, udah duduk bisa ketawa. Ibarat mobil mogok namanya. Tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Emang beda banget kalau minumannya sehat dan bawa berkah. Merek apa sih? Ternyata ini sponsor yang membantu Pak Wil dan menghadirkan saya. Ajwa, orang baik sudah kita perkenalkan. Sekarang produk baik harus kita dukung dan kita doakan. Betul? Bapak Ibu, Ajwa selalu setia menemani dakwah saya di mana saja. Saya diundang ceramah di Korea Selatan,
Hong Kong, Taiwan. Ibu tahu Hong Kong? Hong Kong, Cikarang, gitu ya. Susah dijelasin mama. Saya dengan ceramah ke Brunei, ke Malaysia, Singapura, Doha, Qatar, Palestina. Ajwa selalu menemani langkah saya. Dan saya berjanji kepada Allah semaksimal mungkin tidak ingin lagi mengotori lidah saya, mencemari perut saya dengan dosa yang tanpa kita sadari sebenarnya dosa itu sudah lama kita lakukan. Saya nggak mau lagi minum-minuman yang lain. Saya pastikan tidak akan mau. Kenapa? Karena saya pernah disadarkan oleh salah seorang kakek yang mendengar tausiah saya di satu tempat beberapa tahun yang lalu, Bu. Saya lagi tausiah begini, panitia menyiapkan saya minuman, botolnya biru. Minuman mineral terkenal di Indonesia. Botolnya tutupnya biru. Minuman paling gede di sini. Tidak perlu sebutkan namanya, inisialnya saja. Karena disiapkan panitia, saya minum. Minumnya sambil dulu. Begitu saya dapat berapa tegukan, ada seorang kakek di depan saya menghantarkan ilmu hikmah kepada saya. Bapak Ibu, kalau orang punya ilmu, belum tentu dia punya hikmah. Tapi kalau dia dapat hikmah, ilmu sudah pasti menempel pada jiwanya. Bapak Ibu, kalau ilmu bisa kita cari, jalurnya seperti firman Allah, "Allama bil qalam." Harus pakai media, dari universitas, dari kampus, dari pesantren, dari guru, pakai pena, pakai buku, itu ilmu. Tapi kalau hikmah, jalurnya cuma satu, allamal insan ma lam ya'lam. Gak perlu belajar, langsung datangnya dari Allah. Gak perlu capek-capek. Makanya orang punya hikmah pasti punya ilmu. Orang punya ilmu belum tentu punya hikmah. Saya kasih contoh lagi. Kalau ilmu bisa diperdebatkan, antum punya dalil, anak punya dalil. Contoh, itu ilmu. Kalau hikmah harga mati, titik. Kalau ilmu masih ada dalil, bisa diperdebatkan. Contoh, saya lagi ceramah, saya ajak umat berjamaah pikir. Ada teman saya, seorang dokter, saya tidak perlu menyebutkan namanya. Dia protes, zaman Nabi tidak ada pikir berjamaah, bid'ah. Saya hargai dalilnya, tapi dia pun menghargai dalil saya. Bagi dia dalilnya, dia sebutkan dalilnya. Saya pun memberikan dalil. Saya bilang, siapa bilang pikir berjamaah tidak ada di zaman Nabi? Sudah ada. Gak percaya. Dalil pertama, Nabi sholat jadi imam, sahabat di dalam jadi makmum. Begitu Nabi baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawabnya apa? Amin. Saya mau tanya, amin itu zikir kan? Dijawab berjamaah kan? Itu berjamaah kan itu disebut. Tidak ada hadis satupun menyebutkan bahwa yang sholat di belakang imam nyebut aminnya gak berjamaah. Semuanya benar. Apa itu bukan dalil? Masih nggak cukup, saya bilang saya tambah dalil kedua. Nabi umroh haji bersama sahabat baca talbiyah rame-rame. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bukankah talbiyah itu dikit? Dibaca berjamaah kan? Dalil kan? Masih tidak cukup, saya kasih 2 dalil, saya kasih bonus dalil tambahan. Bonus. Nabi perang melawan orang kafir. Seringkali pasukan kaum muslimin sedikit, peralatan terbatas. Pasukan orang kafir, pasukannya banyak, peralatannya serba lengkap.
biar pejuang-pejuang muslim ini gak minder, gemeter, gentar. Akhirnya Nabi cari akal. Nabi itu cerdas, fatona. Nabi cari strategi bagaimana membakar semangat pejuang ini biar gak minder, gemetar, gentar. Nabi gunakan kalimat takbir setiap memulai perang. Takbir, takbir, takbir. Semua pejuang kalian berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gara-gara teriak takbirnya berjamaah, musuh dari jauh dengar, keder, gemetar, terasa yang sedikit nampak seperti banyak. Betul? Mereka sudah down dan zikir takbir adalah zikir dan itu diucapkan berjamaah. Jelas? Jadi jangan takut, kami diajarkan guru kita ini semuanya sudah berlandaskan dari insya Allah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ilmu, hikmah, perbedaannya seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa cuma punya apa? Ilmu. Nabi Khidir Allah kasih apa? Hikmah. Maka Nabi Musa dalam Quran gak lulus jadi murid Nabi Khidir. Lihat Nabi Khidir bocorin kapal, protes. Lihat Nabi Khidir rubuhkan dinding, protes. Lihat Nabi Khidir bunuh anak kecil, protes. Kenapa? Ilmu cuma nampak yang di depan mata. Tapi kalau hikmah sudah tahu bocoran dari Allah tentang cerita yang akan terjadi setelahnya. Itulah dahsyatnya hikmah. Saya mungkin baru punya ilmu sedikit, yang kedua sudah punya hikmah. Demi Allah Kiai, Masya Allah, saya disadarkan ketika dia berkata, Habib, iya Kiai, Habib, dan sebagian besar kaum muslimin di Indonesia ini adalah donatur tetap Israel. Saya kayak kebakaran jenggot, datang hal dan menjaga orang itu. Saya tanya, maaf kakek, maksud kalimat hikmah ini apa? Habib sadar nggak? Ada 3 bisnis besar sampai kiamat. Yahudi tidak akan melepaskan ketiga bisnis itu. Nomor 1 Habib, air. Nomor 2 bisnis makanan. Ketiga baru bisnis energi. Habib sadar nggak di Indonesia ini 85% perusahaan minuman mineral dikuasai oleh perusahaan raksasa milik orang Yahudi. Demi Allah, Yahudi bikin perusahaan untungnya mengalir buat Israel. Kalau nyampe Israel dia beli senjata, dia beli bom, dia beli peluru untuk membantai saudara kita di Palestina. Habib tahu nggak siapa pemerintah besar minuman mereka? Majelis Taklim kita. Acara-acara di masjid kita, malu gak dengan Allah? Yang isi kajian ulama kita, acara di masjid kita, yang hadir jamaah kita. Kenapa minuman kafir ngambil untung masuk ke masjid kita? Ada yang salah dengan pola pikir kita. Masih ada separuh. Saya minta forum silaturahim ini yang terakhir kali minuman kafir masuk di tempat kita. Haramkan, haramkan. Jihad yang paling urgent buat kita sekarang jihad ekonomi. Jangan jadi penonton di lapangan sendiri, jangan jadi tamu di rumah sendiri. Betul? Habib minum produk kafir. Dahaga Habib di dunia cuma hilang sebentar, tapi Habib lupa tetesan air itu masuk ke dalam tubuh menjadi dahaga buat Palestina. Habib lupa itu akan jadi dahaga buat Habib sendiri di alam barzakh. Karena Habib mengamalkan larangan Allah dalam Quran, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang boleh kata Allah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tolong menolong hanya boleh 2, alal birri wa taqwa, ketaatan dan ketakwaan. Menangis saya Pak, menangis saya di panggung, ditampar dengan ilmu hikmah yang dahsyat. Berarti selama ini percuma saya ngomong dengan lisan, dakwah bil lisan, tapi dakwah bil hal saya menghancurkan pahala dakwah bil lisan. Betul?
Mana yang lebih efektif? Dakwah dengan ucapan atau dengan perbuatan? Perbuatan lebih dahsyat dari sekedar omongan. Betul? Bu, Ibu, saya menangis. Saya turun dari panggung, saya cium tangannya, saya tanya kakek, terima kasih sudah menyadarkan saya. Apa yang harus saya lakukan sekarang kakek? Bangkit, ada kekuatan umat. Mereka itu sedikit, kenapa jadi besar? Hanya kompak. Mereka nolong ilmu kita. Mereka mengaji, mereka mengkaji. Kita tertinggal karena sibuk mengaji, malas mengkaji. Mereka baca ajaran dalam agama kita, al-barakah ma'al jamaah, yadullah fil jamaah. Keberkahan akan turun manakala kita mau bersinergi dan berjamaah. Islam ini banyak di Indonesia, tapi rasa kecil tahu kenapa? Gak mau diajak kompak. Maka salah satu tujuan forum silaturahmi dibentuk oleh guru-guru kita untuk menyatukan potensi yang ada pada diri kita, menyatukan langkah kita. Kalau sebanyak ini kita bersatu, tidak ada yang bisa berani mengganggu ketenangan kita. Betul? Takbir! Allah! Kita ini miskin karena kita tidak bisa mengolah potensi kita. Mereka karena bisa kaya, apapun yang mereka jual dari ujung rambut kebutuhan seluruh kaki, jaringan kita yang mereka ambil sampai ke Saudi Arabia, jaringan kita dikejar. Makanya ada saja ada made in China, made in China, made in China, semuanya peci bukan made in China. China nggak pakai cadar tapi buat cadar. Betul? Betul? Habib bangkit aja Pak. Tapi jihadnya pakai otak, jangan pakai otak. Maksud kakek, jihad pakai otak. Mereka bikin musik lawan dengan nasyid. Mereka bikin film yang gak bagus, hadirkan film religi. Mereka bikin produk, untungnya menghancurkan Islam, membunuh saudara kita muslim lain. Bikin produk, untungnya pakai untuk Palestina, untuk dakwah kita. Itu namanya jihad. Dari situlah saya sadar Kiai. Akhirnya saya bikin perusahaan air minum sendiri. Saya namakan Ajwa. Nanti kalau sukses di perusahaan air minum, doakan. Saya lagi belajar bikin perusahaan roti. Kalau mereka punya sari roti, kita lawan dengan syar'i roti. Amin dong. Amin. Ini mohon maaf Kiai, mereka ini paling pintar baca potensi. Lihat baju muslim, peluang yang menjanjikan. Muslim terbesar di dunia itu ada di Indonesia, 240 juta ada di kita, 240 juta. Tapi kenapa kita jadi penonton di lapangan sendiri, jadi kamu di rumah kita sendiri? Dia menguasai asing, Cina. Melihat baju muslim punya peluang, dia bikin konveksi, diganti baju muslim tadi namanya, diganti baju koko. Yang beli muslim, yang pakai muslim, duitnya muslim, yang dapat berkah koko. Setiap kali disebut beli baju apa? Koko. Al-isim kaduma, nama dari doa sering sering disebut, mereka dapat berkah, kita nyungsep. Maka saya paling gak suka kalau ada yang bilang baju koko. Mulai detik ini jangan lagi panggil baju koko. Kembalikan ke kita baju muslim, biar orang muslim dapat berkahnya. Takbir! Baju koko. Betul? Ada yang salah dengan kita. Betul? Kalau saya pretelin satu-satu nggak tuntas. Bapak Ibu mau tahu kenapa minuman aqua itu jadi minuman paling kuat? Paling kuat nomor 1. Diam-diam mereka kaji ilmu kita. Al-isim kaduma, nama bisa jadi doa. Betul? Dalam Quran ada ayat, Fad'u walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Betul? Kalau ingin doa kita diijabah, jangan lupa sebut nama-nama Allah dalam doa kita. Di antara nama-nama Allah ada namanya Ya Qawiyyu. Ya Qawiyyu artinya apa? Kuat. Kalau isim tafdilnya apa? Aqwa. Berarti paling kuat. Qawiyyu kuat, isim tafdilnya aqwa. Kabirun besar, isim tafdilnya akbar, paling besar. Jamilun bagus, isim tafdilnya ajmal, paling bagus. Aqwa artinya paling kuat.
dia tempelkan jadi produk minumannya. Akhirnya kita sebut jadi doa, dia betul-betul jadi kuat. Biar kita nggak mengamalkan ilmu kita, orang-orang bikin jebakan Batman, apalah artinya sebuah nama. Akhirnya bikin nama anak sembarangan, bikin nama produk sembarangan. Di Jakarta ada namanya nasi goreng gila, yang makan bisa jadi gila. Istri saya ada main-main ikut ceramah di Bekasi. Habis ceramah saya ada masuk restoran. Soto terkenal kata masyarakat. Begitu mau dimakan, makan. Gak mau Ustaz. Ini paling enak di Bekasi kata jemaah. Ini enak coba. Ternyata tulisannya soto janda. Pantes istri gak mau makan. Benar dengan namanya Rawon Setan? Benar. Nanti ngaji lagi dengan guru kita. Bicara makan minum dua hal kita dikunci, halal dan thayyibah. Bukan cuma halal, harus thayyib. Thayyib itu salah satunya thayyib dari sisi namanya. Betul? Thayyib siapa yang jualnya? Karena kethayyiban itu menyempurnakan kehalalan. Betul? Kita terjebak dengan kalimat itu akhirnya sembarangan. Mereka diam-diam mengamalkan ajaran agama kita. Akuan paling kuat karena dari namanya. Maka saya ambillah nama kurma Nabi dari produk minuman kami. Ajwa, karena ajwa berkah dari semua kurma. Coba lihat, kurma ajwa hitam mahal, tapi daya tariknya nomor 1 dari semua kurma. Khasiatnya siapa yang makan 7 kurma tiap pagi selamat dari sihir dan kunang-kunang. Ajwa nama dari Nabi, saya ambil, saya patenkan dari nama ayah saya. Karena apapun yang dinisbahkan dengan Nabi disebut, didengar, dibeli, diminum, dimakan pasti ada berkah. Dan ternyata ajwa ada plesetannya, ajaib water. Kata anak saya ada tambahannya lagi, Abu AJWA Al-Habsyi, jual water ajaib. Doakan ajwa utuhnya akan kita kirim buat Palestina. Airnya jadi berkah karena 30 juz Quran dikotakkan di setiap mata air yang ditemukan. Lalu diproduksi di pabrik, didengarkan Quran. Demi Allah, saya membuktikan Quran itu obat. Mana dalilnya? Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Ayat itu sifatnya hidup. Mana dalilnya? Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Ayat itu hidup. Kalau Quran itu obat, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kalau yang satu unsurnya hidup, yang satu obat, lalu kita gabung, akan ada sugesti menyatu dalam airnya. Tapi maaf, lagi-lagi yang lebih dulu dididik orang Jepang, bukan orang kita. Di Jepang diselidiki, botol yang dibuka tutupnya, didengarkan musik, kristalnya jelek. Tapi botol yang dibuka tutupnya, didengarkan zikir, Quran, doa, sholawat, kristal airnya langsung hijau dan menawar. Maka berapa banyak ibu-ibu yang minum ajwa kristalnya sembuh, minumnya hilang, kolesterolnya, ambiennya semuanya hilang. Percayalah, Quran obat terindah. 1 menit izinkan tim ajwa mendemokan ayat Al-Quran. Boleh? Biar jadi berkah buat semuanya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu